Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Kusuma Dewi dengan NRP 501721247. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya mengenai bab 5, yaitu batuan gunung api dari buku Geologi Gunung Api Purba. Baik, jadi yang pertama yaitu pengertian dari batuan gunung api. Jadi gunung api merupakan tempat keluarnya magma dan juga gas dari dalam bumi melalui kawah atau kaldera. Jadi tidak selalu untuk gunung api ini berbentuk gunung. Yang utamanya adalah adanya lubang keluaran dari magma. Nah, untuk batuan gunung api sendiri merupakan batuan hasil aktivitas vulkanik. Ada yang terbentuk langsung di tempat setelah magma mendingin dan juga ada yang terbentuk secara tidak langsung karena proses perombakan atau sedimentasi ulang. Nah, untuk ciri khasnya adalah pendinginan magma yang sangat cepat di permukaan sehingga terbentuk gelas vulkanik dan juga tekstur yang khas. Untuk jenis erupsinya bisa berupa lava yang meleleh atau letusan eksplosif yang menghasilkan material piroklastik. Nah, secara deskripsi untuk batuan gunung api memiliki tekstur hipokristalin atau porifritik dengan komposisi gelas vulkanik dan fragmen batuan beku. Nah, untuk warna batuannya bervariasi dari gelap untuk komposisi basa, abu-abu untuk menengah, dan juga terang untuk yang asam. Next, untuk selanjutnya, yaitu ada penamaan batuan gunung api secara pemerian yang dibagi dua adalah lava koheren dan juga batuan kastika gunung api. Baik, yang pertama yaitu ada penamaan batuan gunung api secara pemerian untuk lava koheren. Jadi untuk lava koheren merupakan bagian dari batuan gunung api hasil pembekuan magma di permukaan. Nah, secara deskriptif, penamaan lava koheren mengikuti dasar petrologi batuan beku luar dengan parameter utama yaitu terdapat warna, tekstur, struktur, dan juga komposisi mineral. Untuk warna dan juga komposisi lava ini sangat dipengaruhi oleh kandungan silika dan jenis material penyusunnya. Nah, dapat dilihat di tabel sebelah kanan ciri umum berdasarkan komposisi bahwa lava yang paling basah, seperti basal, berwarna hitam dengan kandungan SiO2 rendah sekitar di bawah 52% dan tersusun atas mineral olivin serta piroksen. Semakin tinggi kandungan silikanya, maka warnanya akan semakin terang. Contohnya yaitu andesit berwarna abu-abu, dasit berwarna abu terang, riolit putih, dan juga abu pucat dengan kandungan kuarsa feldspar yang dominan. Nah, teksturnya ini bisa berupa porphyrionavanitit atau vitrovir, yang tergantung seberapa cepat magma akan mendingin. Sementara struktur umumnya masif hingga berlubang karena gas vulkanik. Nah, dari komposisi kimia, lava juga dibedakan menjadi batuan toleit yang miskin kalium, alkalin dengan kadar kalium menengah, dan juga alkalin yang kadar kaliumnya tinggi. Eh, Pembagian ini digunakan untuk memahami evolusi magma di berbagai zona vulkanik. Next, yang selanjutnya yaitu penamaan batuan gunung api secara pemberian untuk batuan kastika gunung api. Jadi, batuan kastika gunung api atau volcanic clastic rocks merupakan batuan hasil fragmentasi material vulkanik, baik seluruhnya maupun sebagian, yang tertransportasi dan juga terendapkan melalui berbagai mekanisme. Nah, menurut beberapa ahli seperti Fisher, Pettyjohn, dan juga Matheson, istilah volcanic clastic ini mencakup seluruh batuan yang tersusun sebagian atau seluruhnya dari material vulkanik tanpa memandang mekanisme pembentukannya. Nah, secara deskriptif, kita mengenali jenisnya ini berdasarkan ukuran butir, mulai dari yang kasar seperti breksi gunung api, menengah batu pasir gunung api, hingga halus seperti batu lanau dan juga batu lempung gunung api. Nah, untuk dalam penamaan ini bisa juga
ditambahkan ciri dominan seperti kalau briksnya terdiri atas fragmen andesit dan juga tidak berstruktur bisa disebut briksi andesit masif, atau kalau batu pasir yang menampilkan struktur berlapis yang jelas disebut batu pasir gunung api berlapis. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai penamaan batuan gunung api secara genesis. Untuk yang pertama ada lava koheren, dan yang kedua kita membahas mengenai batuan kastika gunung api. Baik, untuk yang pertama yaitu untuk lava koheren. Nah, untuk lava koheren ini merupakan hasil pembekuan magma dekat atau di permukaan bumi yang membentuk batuan intrusi dangkal atau lava ekstrusif. Nah, secara umum bentuk tubuh lava koheren ini sangat beragam. Yang pertama itu ada retas atau dike, yang dimana merupakan terobosan magma berbentuk lembaran yang memotong perlapisan batuan di sekitarnya. Biasanya bagian tepinya ini akan mengalami pendinginan cepat sehingga teksturnya halus atau bahkan gilasan. Yang kedua, sial atau kubah bawah permukaan yang menyisip selaras di antara perlapisan batuan. Nah, jika mendorong di lapisan di atasnya, maka bisa membentuk struktur seperti antiklin. Nah, untuk yang ketiga, yaitu terdapat leher gunung api atau sumbat lava yang berbentuk seperti pipa vertikal di bawah kawah, yang di mana bagian pinggirnya ini akan sering mengalami breksiasi atau perubahan karena pendinginan cepat. Selanjutnya, ada kubah lava, yang di mana kubah lava ini akan terbentuk ketika lava yang sangat kental keluar ke permukaan dan langsung menumpuk di kawah, membentuk kubah. Nah, contohnya ini bisa dilihat di Gunung Merapi atau Nova Rupta di Alaska. Selanjutnya, terdapat aliran lava, yaitu magma yang benar-benar mengalir di permukaan. Bentuknya itu bisa memanjang mengikuti lembah atau menyebar seperti kipas di daerah datar. Nah, untuk jenisnya itu bisa beragam, ada lava bongkah, ada pohoi, hingga pilau lava yang khasnya di lingkungan di bawah laut. Kemudian, di lingkungan laut dalam, pendinginan lava yang sangat cepat bisa menghasilkan hyaloklastik, yaitu batuan kastika dan fragmen gelas vulkanik. Selanjutnya, yaitu batuan kastika gunung api, yang dimana batuan kastika gunung api ini terbentuk akibat fragmentasi magma atau batuan karena proses erupsi, deformasi, atau pelapukan ulang. Nah, eh klasifikasi dari berdasarkan asal fragmentasinya ini dibagi menjadi beberapa jenis, yang dimana yang pertama yaitu ada batuan autoklastika. Batuan autoklastika ini hasil dari fragmentasi otomatis pada lava yang mendingin sangat cepat saat bersentuhan dengan batuan dingin, air atau es. Nah, biasanya akan membentuk reaksi autoklastika di mana fragmen dan matriksnya berasal dari magma yang sama. Yang kedua, ada batuan piroklastika yang merupakan hasil langsung dari letusan gunung api. Nah, untuk materialnya itu bisa berupa abu, lapili, bom, atau blok yang terendapkan melalui mekanisme jatuhan, aliran, maupun seruakan. Nah, termasuknya di dalamnya itu juga batuan hidroklastika, yaitu hasil letusan uap air atau letusan freatik. Yang ketiga, ada batuan kataklastika yang terbentuk karena deformasi mekanik seperti sesar besar atau longsoran tubuh gunung api. Contohnya itu bisa kita lihat di gunung api seperti Galunggung dan Ciremai yang memperlihatkan morfologi khas berupa kaldera tapal kuda dan juga perbutikan humuki. Yang terakhir ada batuan epiklastika, yaitu hasil pengerjaan ulang endapan gunung api lama melalui proses erosi, transportasi, dan pengendapan kembali. Contohnya ada endapan lahar yang sering dijumpai di sekitar gunung api aktif seperti Merapi, lahar, dan biasanya tuh berbulir kasar, pemulihan buruk, dan juga mengandung fragmen bahan vulkanik yang masih muda. Next, yaitu penamaan tuf, yang dimana menurut pengertian secara genesis, tuf adalah batuan hasil letusan gunung api yang berbutir halus dengan kurang dari sama dengan 2 mm, tersusun dari abu atau debu vulkanik atau volcanic ash atau dust. Nah, untuk secara klasifikasinya, tuf bisa dibedakan berdasarkan beberapa aspek, yang dimana eh untuk yang pertama yaitu tuf primer. Tuf primer ini terbentuk saat erupsi aktif gunung api. Yang terdapat tuf aliran piroklastika, tuf jatuhan piroklastika, tuf seruakan piroklastika, dan juga tuf terlaskan atau welded cave. Yang kemudian yang kedua ada
tuf sekunder. Untuk tuf sekunder ini terbentuk dari material abu vulkanik yang sudah jatuh, kemudian diendapkan kembali oleh air atau arus. Nah, misalnya ada tuf turbidit yang terbentuk di laut atau danau dalam, dan tuf fluviatil yang terbentuk di darat melalui aliran sungai. Nah, untuk tuf primer tadi ini, eh, pembentukannya ini terjadi langsung saat erupsinya berlangsung. Next, yaitu penamaan tuf mengenai permasalahan dari penamaan. Nah, dalam klasifikasinya tufur butir pasir ini sering muncul kerancuan istilah antara sandy tuff atau tuf pasir dengan tufaceous sandstone atau batu pasir tuff. Yang pertama yaitu sandy tuff. Untuk sandy tuff ini bisa berarti tuff yang memang berbutir pasir, disebut tuff pasir. Namun bisa juga berarti tuff pasiran, yaitu tuff yang bercampur bahan non-vulkanik berukuran pasir. Nah, disinilah letak rancunya, yang dimana karena bahan tambahan non-vulkanik ini sering tidak dijelaskan asal dan komposisinya. Sementara untuk tufaceous sandstone berarti batu pasir yang mengandung tuff. Kalau bahan utamanya tuff, itu sama dengan batu pasir gunung api. Tapi, kalau bahan utamanya non-vulkanik dan hanya mengandung sedikit tuff, maka disebut batu pasir tufan. Nah, masalahnya itu batas antara keduanya ini kadang tidak jelas tanpa analisis detailnya. Jadi, agar penamaannya tidak rancu, perlu dilakukannya analisis mikroskopis atau bahkan SEM sangat diperlukan untuk mengetahui komposisi dominannya, apakah berasal dari gelas vulkanik, kristal, atau fragmen batuan. Next, yaitu penamaan breksi gunung api, yang dimana di sini atau lebih dahulu akan membahas pengertian secara deskriptifnya. Jadi, breksi gunung api merupakan batuan bertekstur plastika yang tersusun atas fragmen menyudut dengan ukuran yang lebih dari 2 mm. Nah, tertanamnya dalam matriks halus. Untuk fragmen ini biasanya berupa batuan vulkanik, kristal dari batuan beku, atau bahkan gelas vulkanik. Nah, berdasarkan komposisinya, breksi gunung api dapat dinamai sesuai fragmen penyusunnya, seperti breksi andesit, breksi batu apung atau pumice, breksi skoria, dan juga breksi obsidian atau hyaloclastite. Nah, dalam praktik di lapangannya, istilah seperti tuf lapilli, lapilli tuf, dan batu lapilli ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara komponen abu dan juga lapilli. Dan itu kita juga mengenal konglomerat gunung api yang dimana merupakan batuan dengan fragmen membulat akibat proses abrasi atau transportasi, dan juga aglomerat yang terbentuk langsung dari lontaran bom vulkanik. Next, yaitu pengertian secara genesisnya, yang dimana secara genesis, breksi gunung api terbentuk akibat proses fragmentasi batuan menjadi fragmen menyudut dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari milimeter hingga beberapa meter. Nah, untuk berdasarkan prosesnya, proses terbentuknya, maksud saya, eh, breksi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada breksi piroklastika yang terbentuk karena letusan gunung api baik magmatik, freatik maupun phreatomagmatik. Kemudian terdapat breksi autoklastika yang terbentuk karena pembekuan magma atau lava yang sangat cepat. Yang kemudian terdapat yang ketiga ada breksi kataklastika akibat deformasi, contohnya karena sesar atau longsoran. Yang keempat yaitu breksi epiklastika yang merupakan hasil pengerjaan ulang oleh proses eksogen seperti transportasi atau erosi. Kemudian terdapat juga breksi yang berhubungan dengan proses hidrotermal dan juga mineralisasi, yaitu breksi hidrotermal magmatik, breksi phreatomagmatik, dan juga breksi freatik atau hidroklastika. Nah, klasifikasi ini digunakan untuk membantu dalam memahami hubungan antara proses vulkanik, deformasi, dan juga potensi mineralisasi. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.